Ejekan media Vietnam soal Shin Tae-yong yang kalah bersaing dengan Park Hang-seo. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melakoni dua ajang penting, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024. Di tengah persiapan itu, media Vietnam The Tao turut menyoroti. Menurutnya, skuad Garuda telah memiliki persiapan yang cukup matang untuk melakoni dua ajang tersebut. Mereka juga menyoroti soal prestasi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Menurut media tersebut, Shin Tae-yong masih gagal menyumbangkan prestasi meski hanya di level Asia Tenggara sekalipun. STY bahkan dinilai masih kalah jauh dibanding rekan senegaranya Park Hang-seo. Pelatih Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia sejak 2019. Ia juga belum meraih gelar apapun bersama tim Indonesia, tulis The Tao. Khususnya selama berkiprah di Asia Tenggara, Shin Tae-yong tidak mampu mengalahkan rekan senegaranya Park Hang-seo sebagai pelatih Vietnam, sambungnya. Shin Tae-yong baru pertama kali away ke Irak, satu lagi ujian untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua pada 16 November 2023 mendatang. Laga tandang ke Irak itu diprediksi semakin sulit buat Timnas Indonesia, karena ini adalah perjalanan pertama kali Shin Tae-yong ke Basra International Stadium. Laga ini jadi spesial karena sepanjang pertemuan Irak versus Indonesia, pasukan Garuda belum pernah berlaga di wilayah negara Irak. Perjalanan ke Irak adalah sesuatu yang belum pernah dialami cocah Shin Tae-yong. Padahal dia telah berkali-kali keliling dunia untuk memimpin timnas maupun klub di berbagai level usia, tulis media Korea Best 11. Hal ini menambah tantangan buat skuad timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Tak mudah berlaga di laga tandang, apalagi tidak memiliki pengalaman bermain di negara tersebut. 1 menit berharga Rafael Struijk di Piala FA Belanda bersama ADO Den Haag. ADO Den Haag baru saja menyingkirkan Norwich FC pada putaran pertama KNVB Beker Rabu malam kemarin dengan skor tipis 1-0. Rafael Struijk mendapatkan menit main berharga bersama ADO Den Haag, berpotensi mengubah tatanan striker timnas Indonesia. Ini menjadi kabar baik di mana Struijk kini dalam kondisi fit untuk dipanggil timnas Indonesia. 2 pekan lagi Indonesia melanjutkan perjalanan di putaran kedua dengan menantang Irak dan Filipina. Struijk dipastikan berada dalam kondisi lebih siap terlihat dari penampilan cameo-nya tadi malam. Kembalinya menandakan Struijk telah pulih dari cedera setelah absen selama 2 pekan dan menjadi cadangan selama 2 pertandingan beruntun. Kabar fitnya Struijk membuat tatanan striker timnas Indonesia untuk agenda terdekat berpotensi berubah. Dengan masuknya Struijk di atas kertas akan menyeruak menjadi pilihan nomor 1 di sektor penyerangan dan kemungkinan berdampingan dengan Sananta. 3 pemain bisa jadi penyelamat dari badai cedera timnas Indonesia lawan Irak. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang berturut-turut, yakni ke Irak dan Filipina. Namun ada kabar buruk menghampiri 2 pemain pilar Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner sedang mengalami cedera, sehingga mereka diragukan bisa tampil pada kedua laga tersebut. Meskipun menghadapi cedera pemain kunci, pelatih Shin Tae-yong memiliki beberapa opsi yang layak dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Salah satunya adalah Stefano Lillipali dan juga Arkan Fikri. Stefano Lillipali adalah pemain yang tidak bisa diabaikan. Dengan usianya yang telah mencapai 33 tahun, ia telah tampil impresif bersama Borneo FC. Dalam kompetisi BRI Liga 1 musim ini, Vano telah mencetak 9 gol dan memberikan 9 assist yang menjadikannya pemain lokal paling bersinar. Selain Stefano Lillipali, ada juga Arkan Fikri yang merupakan opsi menarik. Arkan telah menjadi langganan dalam timnas di kelompok umur dan juga mendapatkan kesempatan bermain di skuad senior. Pelatih Irak tak berani bereksperimen lawan timnas Indonesia. Meski akan berhadapan dengan timnas Indonesia 2 kali di ajang berbeda, pelatih Irak Jesus Casas akan menghentikan kebiasaannya melakukan eksperimen pemain karena ingin mematangkan permainan skuad asuhannya. Irak akan menghadapi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2023 di Qatar.
Sumber dalam Federasi Sepak Bola Irak menyebutkan kebijakan tidak bereksperimen diambil Casas karena ia ingin membangun fondasi yang kuat dengan materi pemain tidak jauh berbeda. Casas memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan bereksperimen dengan pemain dan nama baru untuk tim nasional Irak. Dia memutuskan untuk memilih pemain yang menjadi prioritasnya, jelas IFA. Casas akan banyak mengandalkan pilar terbaiknya, jelas IFA. Sementara itu juru bicara timnas Irak, Muhammad Imad mengungkapkan Casas sudah menyerahkan daftar 50 pemain untuk pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam. Erick Thohir komentari 21 pemain timnas Indonesia U17 pilihan Bima Sakti. Timnas Indonesia memang hanya berkekuatan 21 pemain di Piala Dunia U17 2023. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi, ada beberapa pemain yang dicoret dari daftar. Bima Sakti sebagai pelatih kepala tentu sudah punya pertimbangan matang dalam menentukan 21 pemain timnas Indonesia. Beberapa nama populer seperti Arkan Kaka dan Nabil Asyura masuk dalam daftar. Erick Thohir mengaku cukup senang dengan para pemain pilihan Bima Sakti dan tim pelatih timnas Indonesia U17. Dia melihat ada keseimbangan yang bagus antara para pemain ex-U16 dan pendatang baru. Saya lihat ada kombinasi seimbang antara pemain-pemain yang menjuarai Piala AFF U16 dengan para pemain yang baru bergabung, ucap Erick Thohir. Ada juga pemain jam terbang dan pengalaman di klub luar negeri seperti Wilber Jardim dan Amar Berkic. Harapannya mereka tampil maksimal di Piala Dunia U17, sambungnya.